Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali dalam program Mutiara Sehat. Dan kali ini kita akan kembali membincangkan sesuatu yang menarik sekali, yaitu mengenai tenar terapis Nusantara. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio MTV. Ada Pak Hari ya, selaku Ketua Tenar. Assalamualaikum Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hari? Sehat, alhamdulillah. Dan kemudian ada Abah Rauf. Sehat. Salam. Dan Pak Mustaf. Assalamualaikum Pak Mustaf. Salam Tenar. Salam Tenar. Sehat ya Pak? Sehat. Baik pemirsa, untuk minggu lalu kita sudah juga bersama beliau-beliau ini. Kemarin kita ada terapi listrik dan juga toto api, begitu ya Pak? Iya. Dan kita kembali di episode kedua ini, nanti akan ada sport message. Nah, dan sebelum ke situ kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu mengenai tenar, kegiatannya seperti apa saja sih minggu lalu. Ini kepada Pak Mustar dulu mungkin. Ini kemarin ngapain aja Pak setelah kita sempat ketemu kemarin? Kegiatan tenar apa aja? Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Kami sampaikan bahwa alhamdulillah minggu ini kita kegiatannya padat sekali. Kita sempat ditawari untuk bisa melakukan pengobatan di sebuah kafe di dekatnya Taman Bungkul. Baik. Kita sudah pendekatan, mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi sehingga ilmu dari teman-teman ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan sampaikan keilmuan tentang fasdu untuk pengobatan dan juga tentang terapi listrik. Sementara kita pakai dua keilmuan dulu, tidak menutup kemungkinan next akan kita buka pengobatan dengan teknik yang lain. Karena di sana kita tidak diperkenankan untuk bikin pakai karpet atau apa, jadi yang tidak buka baju. Baik. Nah, sehingga kita pakai metode terapi yang tidak buka baju. Dan kemarin hari Minggu kita kebetulan bekerja sama dengan Guasa Nusantara. Kita melakukan terapi pelatihan guasa. Baik. Mungkin guasa itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin. Guasa ini adalah ilmu kuno dari Tiongkok. Padahal di Indonesia sendiri sebenarnya ini juga ada. Kita mengenal guasa, kalau ditanya guasa nggak ngerti ya. Iya. Padahal ini adalah krian atau keroan. Nah, Oke, guasa itu berarti bahasa apa ini, Pak Musaf? bahasa Tiongkok. Bahasa Tiongkok. Guasa. Kita mengenal ini adalah keroan. Bahkan keroan itu adalah tradisi Nusantara. Nah, saya sepakat dengan foundernya Guasa Nusantara ini, Insinyur Handoko, di mana dia punya cita-cita ingin mengenalkan ke Nusantara bahwa kerokan itu adalah juga ilmu dari Indonesia. Baik. Bahkan ini adalah melebihi sebelum akupuntur. Kenapa akupuntur? Karena akupuntur itu dia menggunakan jarum. Berarti jarum ada teknologi industri ya. Baik. Padahal ini muncul sebelum teknologi industri, dan ini terbuat dari bisa tanduk sapi ataupun tanduk kerbau. Dan yang luar biasa, dengan hanya diguasa, dibuat krian, ini bisa untuk medis dan non medis. Baik, Pak Mustar, ini kalau kita tahu kan bahwasanya kan memang di Indonesia banyak sekali ya kerokan, apalagi di desa-desa ini. Betul. Ini beda gak sih ini bahan dari tanduk kerbau dengan menggunakan kerokan uang koin ataupun sendok? Ini Betul. manfaatnya apa beda atau gimana? Kalau di guasa menggunakan tanduk sapi atau tanduk kerbau ini, kita tidak perlu harus sampai melukai ataupun warnanya sampai merah, benar-benar merah. Enggak, ini cukup diginikan saja sudah terasa. Nah, dan ini banyak manfaatnya. Kalau mau tahu nanti kita akan bikin pelatihan lagi untuk
17 Oktober bulan depan. Oke, biasanya kerokan ini untuk apa aja penyakitnya, Pak? Atau memang hanya masuk angin dan ada penyakit tertentu yang bisa ditemukan dengan kerokan? Bukan hanya masuk angin, bahkan ini bisa mendeteksi untuk penyakit non medis. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Keren. Hanya dengan diguasa, dikerok saja. Baik, ini saya ke Pak Hari dulu ya. Ini kemarin juga ini ikut ya Pak pelatihan guasa ini Pak. Ikut. Ini rencananya ke depannya pelatihan ini memang rencana rutin dilakukan tiap minggu atau bagaimana Pak? Oh tidak, itu level 2 yang akan datang ini. Level pertama dasar, nanti kedua apa tadi? Pendalaman. Untuk khusus puasa ini biasanya pelatihan di Senar selalu berbeda-beda. Contohnya Misalnya pelatihan bioelektrik, fasdu, bekam dan lain-lain. Fasdu itu ini apa? Fasdu itu yang mengeluarkan darah dari Seperti donor ini. otot besar. Seperti donor darah? Iya, hampir sama, tapi beda dengan ini otot besar yang timbul. Ini kan ini. Oh itu fungsinya untuk apa? Membersihkan? Mengeluarkan darah kotor supaya darah kotor. bisa ganti baru. Oke. Kalau donor kan darah dari dalam, lebih dalam lagi. Baik, ini berarti kegiatan minggu lalu ini puasa ini ya? Iya. Kira-kira ini minggu depan ini apa? Ada lagi? Oh, ya banyak berbeda-beda. Bahkan DPD mengadakan sendiri-sendiri. Nah itu ramenya di Senar itu gitu. Baik, untuk jumlah orang yang hadir minggu lalu ini ada berapa kira-kira? Sekitar 85 atau mencapai 90. 90. Iya. Tempatnya di mana? Di mall? Hotel 88. Hotel 88. Ya berarti memang Tenar ini sering mengadakan di hotel, kalau nggak di hotel di mall gitu ya Pak? Kita memang, saya ingin mengangkat bahwa terapi itu bukan hanya sekedar tukang pijat, bahwa kita itu adalah pengobat tradisional, dan ini kita angkat mulai pelatihan selalu di hotel sehingga biar cara mendapatkan ilmunya bisa nyaman. Baik. Tetapi berharga murah, karena memang dari Tenar sendiri tidak fokus ke arah keuntungan, tetapi fokus ke arah bagaimana mengupgrade tentang kondisi terapi kita biar yang awalnya empiris punya komplementer dan dia bisa mendapatkan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk kegiatan minggu ini kita fokus ke baksos. Baksos ya. Nah, kebetulan hari ini nanti setelah tayang ini kita akan acara baksos di Sidoarjo, dan besoknya kita di pendopo wakil Bupati Sampang. Halo Sampang, barangkali besok bisa hadir di pendopo Bupati Sampang, insya Allah jam 9. Jam 9 ini hari apa ini? Mungkin hari ini Sabtu, besok Minggu ya? Iya. Ini kegiatannya berarti nanti besok? Baksos itu pengobatan secara gratis. Secara gratis. Wah, tentunya banyak sekali ya nanti mungkin terapi-terapi yang juga ikut ke sana begitu ya? Iya. Iya. Mungkin ini saya ke Abah Rauf, ini mungkin ada yang disampaikan Abah, ini sekilas tentang Tenar ini. Ya, terima kasih. Sebagai seorang terapis itu bisa menjiwai atau bisa istilahnya di ilmu psikolog. Jadi tahu dia, jadi seorang terapis handal atau talenta, tahu dia penyakitnya ini punya ini. Jadi terapis Nusantara itu sudah mengetahui, terapis itu ini sakitnya ini tahu. Jadi mana yang dipegang, dia mau ngomong sudah tahu sendiri. Jadi sebelum terapis, seorang terapis itu harus punya jiwa untuk menyembuhkan. Baik. Ya, itu jiwa tadi istilahnya itu, jadi dia itu harus sehat dulu. Jadi penerapis itu harus sehat. Nggak boleh penerapis sakit atau percuma. Baik. Iya, tadi sehat dulu. Nah, ini untuk menjaga stamina sehat itu, ini hebat di sini nih. Bisa. Tadi dia ada ramuan-ramuan khusus memang. Baik. Ya, tapi ini yang diperjualbelikan atau dihargakan di masyarakat luas sementara untuk kalangan sendiri. Tapi kalau pasien atau bisa membutuhkan bisa.
Baik. Nah, ini kalau pemirsa di rumah ini juga bisa lihat ya, di depan kita ini sudah ada beberapa obat herbal yang ada di depan kita. Ini obat, sebelum nanti kita akan bahas di segmen 2 sebenarnya ya, bersama dengan Mbak Khalifatul ini ya. Cuman mungkin sedikit bocoran, ini sebenarnya obat herbal ini apa aja sih sebenarnya? Mungkin bisa dijawab Pak Mustar. Sementara saya tampilkan 2 saja. Ini adalah Biogus Bajaka, sebuah perpaduan antara Bajaka Kalimantan dan kayu kustul hindi dari India. Baik Pak Mustar, sebelum membahas lebih lanjut, Bajaka ini apa sih? Nah, akar Bajaka ini adalah khas dari Kalimantan dan dimana informasinya bisa untuk kanker dan lain-lain. Nah, mengenai ini untuk apa dan khasiatnya apa, ya, nanti di segmen berikutnya akan kita bahas. Kedua, saya sampaikan untuk kali ini adalah madu hijau. Madu hijau. Madu hijau ini paling cocok untuk lambung. Nah, mengenai apa khasiatnya secara detail nanti kita akan sampaikan di segmen herbal. Oke, luar biasa sekali ya. Ini kalau kita lihat, ini lumayan banyak nih macamnya ini ya. Iya. Sebenarnya obat herbal ini sudah diproduksi sejak lama atau memang baru-baru ini? Masih baru. Masih baru. Udah mulai produksi banyak masal atau? Masih belum, khusus kalangan sendiri saja. Masih khusus kalangan sendiri saja. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Mustar dan Pak Hari. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih membincangkan mengenai tenar terapis Nusantara. Dan di segmen kedua ini pemirsa, ini saya juga sudah bergabung bersama dengan 2 narasumber. Yang pertama ada Pak Suyono. Selamat malam. Nah, ini ahlinya sport message ya nanti ya. Oke. Dan kemudian yang kedua ada Mbak Khalifatul Umah. Ini sebagai peracik dari obat herbal yang ada di depan kita saat ini. Baik, ini sebelum nanti kita praktek langsung nih Pak Suyono, mijit-mijit nanti. Nah, ini mungkin bisa dijelasin dulu nih spot massage ini seperti apa? Spot massage itu sebenarnya udah lama itu. Cuman perkembangannya kan mulai pesat kan. Kalau di Indonesia kan ada PON karena khusus untuk berkenaan dengan cedera olahraga. Jadi atlet-atlet penanganan secara khusus. Itu mulai cedera dari otot sampai cedera ankle apa itu untuk relaksasi paling bagus kan. Jadi iya, kalau untuk urusan massage atau pijet paling enak yang saya tahu ya spot massage. Di situ banyak manipulasi gerakan yang harus disampaikan kepada terapis untuk ke klien atau pasien. Enak. Ada 9 manipulasi, bahkan 12 manipulasi. Baik. Jadi mulai kelihatan sekali, enak. Baik, Pak Suyono, ini sebenarnya yang membedakan spot massage sama pijat yang lain ini apa sih? Bedanya kalau untuk pijat-pijat yang lain itu terbatas. Dia mengandalkan power, kekuatan yang saya tahu. Dimana pasien kalau pijat tradisional itu pasiennya semakin kesakitan, itu si terapis malah bangga. Kalau tidak benar itu tidak boleh, iya. Dan mengandalkan power, kekuatan tidak boleh. Dan ini terbukti saya pernah pijat malah sakit semua badan. Iya, makanya itu harus tahu, bisa mengukur. Baik, apakah ini memang salah titik atau gimana? Enggak. Jadi pijat tradisional karena bisa juga karena faktor keturunan atau apa. Dia tidak mau belajar, Baik. Makanya saya khawatirkan kepada teman-teman pijat tradisional itu, ayo belajar, silakan belajar. Nanti insya Allah tenar ini akan membuat pelatihan. Baik. Dikhawatirkan nanti yang dipijat itu seorang
terapis atau apa yang sambil gerakan itu apa? Baik. Embuh aku biar kayak gini ya, nah, kan tidak boleh. Itu. Baik, Pak Suyono, ini kalau boleh tahu ini sport, masa dari namanya aja ini pijat untuk apa, olahraga itu? Pijat olahraga, Pijat untuk olahraga. kebugaran, untuk relaksasi. Baik, ini semacam pijat full body gitu atau memang area-area tertentu saja yang dipijat? Jadi sebelum pemain terjun ke arena itu hanya lokal, tidak boleh dipijat secara full body, tidak boleh. Baik. Malah enak untuk atlet, tapi kekuatan turun. Kekuatan dulu. Baik. Kecuali kalau si atlet itu ada jeda waktu 4 hari atau 5 hari maksimal 1 minggu untuk bertanding, baru kita relaksasi untuk kesegaran, buat enak itu. Itu tambah seger ya? Oh iya, nanti seger. badannya, begitu ya. Dan tidak merasa capek, lemes, tidak enak. Baik. Baik, lantas ini kalau misalkan banyak orang yang mengalami cedera itu bukan karena olahraga, mungkin karena kerjanya keras gitu Pak, mungkin sering apa ya? Ini terutama para kru di sini sering bawa kamera, mungkin berat banget ya mungkin ya. Ini juga sempat cedera, ini bagaimana? Jadi cedera itu sendiri, apa sih cedera itu? Cedera itu tidak harus olahraga, tidak harus orang umum. Biasanya orang umum gini, saya contohkan begini, kita lihat TV enak itu, habis itu kita tertidur sebentar, ada ini sudah dikatakan cedera. Nah itu kalau penanganannya tidak pada orang ahlinya, itu dikhawatirkan malah cedera permanen, tidak benar. Iya. Bahkan salah tidur pun juga Bisa, cedera bisa, begitu ya iya. Pak. Dan itu pengobatannya berarti di area yang sakit. Iya, itu. sakit. Biasanya kalau di tempat kami itu kalau ada keluhan customer atau pasien, itu biasanya keluhan saat terima. Tapi di SOP sendiri sport massage ada. Biasanya kalau di tempat kami itu saya cek dari anatomi tubuh dulu. Kalau sudah ada anatomi tubuh tidak bermasalah, baru kita ke yang dikeluhkan tadi. Baik, baik. Ini cara pijitnya nanti kan di segmen 3 kita akan praktekkan. Ya. Ini kira-kira butuh apa saja nih ya sebelum persiapan? Nah, kita paling untuk ngecek, misalnya untuk anatomi tubuh enggak begitu lama, paling 2 menit itu. 2 menit ya. Terus kalau untuk pengobatan, maaf kita luruskan ya. Kadang-kala kita itu teman-teman praktisi itu salah mengucap. Baik. Kita itu pengobat, bukan penyembuh. Itu kita luruskan. Penyembuh hanya milik Allah. Ya, itu aja dulu. Nah, terus untuk ini ngecek dulu paling nggak sampai 2 menit lah. Baik. Baru kita tahu hasilnya. Makanya kalau di tempat kami itu saya pinjam ponselnya, saya suruh buka foto untuk foto itu baru kelihatan. Baru kita ngomong bisa A sampai Z itu bisa saya sampaikan. Baik. Tapi selama ini sebenarnya yang pernah diobati ini semacam apa saja keluhan yang ada? Yang sering itu keluhan dari masyarakat itu punggung kecedit. Nah, kecedit terus katanya kan cedit, padahal itu di area lumbar itu bermasalah itu, nggak nyaman. Salah duduk apa itu. Saya tidak serta-merta langsung nangani di posisi keluhan. Saya cek dulu. Termasuk Observasi saraf dulu. kejepit Pak mungkin ya. Saraf Iya. kejepit itu yang dimaksud. Iya, punggung bisa kejepit, juga, ya? iya. Baik. Baik, ini katanya kalau menurut dokter sih ada saraf yang mungkin Iya. kejepit begitu. Bahkan ini Sakit. ada beberapa Sakit itu. pasien yang butuh Operasi. bertahun-tahun Operasi itu. sembuh. Bahkan Operasi. Operasi. Ada di pakai radiologi dulu gitu. Mohon maaf, saya sering ada customer itu rencana mau operasi, kan ada jadwal operasi. Karena sudah tidak kuat rasa sakitnya, coba ke pilihan alternatif. Ketepatan, ya saya masukkan ke Google atau Google Map. Baik. Makanya di situ ketik spot massage Abhayono, insya Allah nanti data-data saya ada di situ. Baik, dan tentunya ini harganya juga terjangkau di sini. Insya Allah terjangkau sekali. Niat saya membantu. Kenapa bisa sembuh sekarang harus menunda waktu yang lama? Biasanya di lain tempat kan pakai sistem paket itu. Baik. Satu paket bisa puluhan juta, saya enggak. Sak mampunya dia. Baik. Oke, ini Sportmaster, sebelum kita ini nanti langsung melihat prakteknya dari Pak Yono ini. Siap. Ini juga ada beberapa obat herbal yang sudah dipajang bersama dengan Bu Holly atau Mbak Holly ini yang sebagai peracik. Baik, mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu mengenai obat herbal ini. Panggilannya Mbak Akil. Mbak Akil. Panggilannya di luar sana Mbak Agil. Mbak Akil, oke siap Mbak Akil. Artisnya ini. Silakan Mbak.
saya buat yang biokus bajaka itu sebenarnya tugas dari sekolahan itu karena masa pandemi ini dibuat gitu. Nah, alhamdulillah beberapa itu cocok gitu. Baik. Ini bahannya dari apa saja nih? Bahannya dari kayu bajaka sama khusul hindi. Baik, kayu bajaka ini memang kayu yang ada di daerah Kalimantan. Iya. Baik. Khasiatnya apa nih, Mbak? Kalau khasiatnya itu Mungkin bisa beberapa. ditunjukin nggak apa-apa pemirsa, diambil. Nah, bentuknya kayak gimana? Iya, Oke. kayak ini itu manfaatnya sebenarnya sudah tertulis di sini sih. Tapi banyak untuk metabolisme, untuk kekuatan kayak gitu. Kalau untuk laki-laki itu untuk stamina bisa. Oke, ini biokus bajaka pemirsa di rumah ini, mungkin nanti ada yang minat tertarik bisa langsung hubungi siapa nih? Nanti Mbak Bisa di Terkenalnya Ya. Mbak Akil ini, Mbak Akil. Mbak Akil. Mbak Akil. Oke, atau bisa menghubungi tenar juga bisa ya. Oh, nanti iya. ya. Tenar. Oke, ini untuk khasiatnya sendiri ini banyak ya, ada kanker, tumor, kelenjar getah bening, asam lambung, asam urat, paru-paru, bronkitis, antioksidan, meningkatkan imun dan juga stamina pria juga bisa ya. Iya, sebenarnya ini Ini masuk sebuah herbal. cerita, sebuah kisah nyata ini. Baik. Sebelum ini kita edarkan, salah satu teman kita mencoba berangkat ke Sampang Baik. pakai motor. Anaknya pakai mobil untuk mencoba ini. Ternyata pada saat ke sana dia merasa staminanya bagus, nggak capek, nggak ngantuk. Ya, akhirnya saya merasa yakin bahwa ini cocok untuk minimal kondisi saat ini, di mana saat ini imun tubuh itu harus kuat, Baik. stamina harus selalu bagus. Saya sarankan untuk teman-teman mencoba untuk Baik. biokus bajaka ini. Baik, karena ini 100% herbal berarti ini Betul. aman, nggak ada efek samping Nggak ada. begitu ya. Ada cuma satu untuk ibu hamil dilarang. Dilarang, kenapa Iya. ya? Karena ini masuk Menyebabkan herbal keguguran. neoplastik. Oh, ini tidak disarankan untuk ibu hamil. Tinggi, Tidak, cuma Chef. satu aja. Oke, dan yang lain aman ya, Iya, kalau aman. ini ya. Cara makanya nih gimana nih? Bisa langsung diminum, bisa Diminum. dicampur sama air. Bisa dicoba langsung. Ini langsung habis gitu Enggak. minumnya? Atau dikit-dikit? Iya, Dicoba aja deh. Dicoba Ya aja. boleh nanti. Bisa diambil. Tapi bisa langsung coba ya? Bisa. Apa saya perlu coba ini? Iya. Boleh deh ya. Ini rasanya manis atau gimana sih? Ya, rasanya ada kecut-kecut Oke. seperti Iya, ya. Mas. Ini berarti dari kayu, kemudian apa? Akar sih, Akar ya? akar sama Akar. kayu. Direbus gitu. Hmm, Lalu diambil Difermentasi. airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita coba ya pemirsa. Wajahnya berubah tambah ganteng. Ini kayak rasanya mungkin mirip-mirip air tape ya, mungkin ada kayak aroma iya kan, fermentasi. itu kan fermentasi. selalu fermentasi. Ini berapa lama pembuatannya ini? 1 bulan lebih, 1 bisa bulan 2 lebih. bulan. Wah, tentu banyak banget khasiat dan manfaatnya ya. Dan kemudian nih ada madu hijau juga ini. Mungkin mana nih? Oke, madu hijau. Senang. Ini Kalau- yang saya tahu selama ini madu itu warnanya coklat, tapi ini ada yang hijau. Ini dapatnya dari mana nih? Itu racikan, Mhm. kan herbal semua dalamnya, Oke. tidak ada bahan kimia. Oh, berarti ini memang awalnya madunya yang coklat itu ya, Mbak? Iya sejenis seperti itu, Oke. tapi pilihan. Tapi gitu. pilihan ya. Iya. Dan ini khasiatnya apa nih? Mungkin pemirsa di rumah pada Bagus untuk lambung. Pasca operasi, pasca melahirkan kayak itu cepat. Oke, termasuk saya punya asam lambung ini bisa? Bisa. Bisa ya. Iya. Oke, luar biasa. Langsung Spesial bisa untuk coba. lambung. Spesial untuk lambung. Bisa Kalau dicoba, masalah bisa dibuka. lambung, Nah, apa bisa coba? Apa saya perlu coba lagi? Oh, Iya, nggak apa-apa. Bisa. Biar Oke, menyakitkan. boleh. Gak apa-apa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi nih rasanya ini lumayan agak Karena ini Unik ya? termasuk probiotik. Fermentasi. Ini Jadi semuanya sebuah probiotik. fermentasi. Kalau fermentasi biasanya karena mengandung bakteri, rasanya agak asam. agak asam-asam, Iya. kayak ada tapi-tapinya dikit gitu. ya. Tapi tidak masalah di lambung. Tidak masalah. Iya. Enak tapi kok. Iya. Coba kita. bisa di mix juga. Lebih enak ini ya. Madu. Oke.
Ini pemirsa mungkin yang tertarik ini dengan obat-obat herbal yang ada, dan ini masih banyak lagi ya jenisnya ya. Iya. Ini yang saya kenalkan ada madu hijau sama dan biokus biokus bajaka. Dan kita lanjut di segmen berikutnya. Ini kita akan lihat langsung bagaimana pengobatan dari sport massage bersama Abah Yono di Siap. depan ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan tenar terapis Nusantara. Dan di segmen ketiga ini kita akan lihat bagaimana pengobatan dari sport massage ini bersama dengan Abah Suyono. Dan di sebelah kiri saya ada pasien artis kita ini. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kemarin kalau sudah kemarin disetrum dengan listrik, nah sekarang akan dipijat. Udah 20. Oke, gimana keluhannya? Terus terang mungkin apa ya, saya demam banget sama terapi ini. Terus bukan kebetulan sih, apesnya kemarin waktu pas hujan-hujan saya tergelincir sampai pinggang sakit sampai sekarang. Terus biasanya keluhan yang sering saya alami itu migrain sama punggung ini kayak kayak ada beban berat di sini. Mungkin karena kelamaan terlalu lama pegang kamera dulu itu sehingga terasa sampai sekarang. Oke. Gitu. Baik, ini gimana Pak Yono nih mengatasi Bisa nanti beliaunya saya sarankan, karena satu cedera itu bisa kemana-mana itu. Oke. Mungkin prediksi saya yang tiap hari mengerjakan itu, insya Allah mungkin ada panggulnya bermasalah. Saya tidak tahu yang kanan yang kiri, tidak tahu. Nanti Baik, kita bisa buktikan. dicek lewat foto. Nanti kita buktikan, pinjam HP-nya beliaunya, nanti kita foto baru ketahuan. Tadi kan saya bisa matur, bisa ngomong Ini A masalahnya sampai ini. Z harus ada ini foto dulu. Baik, tidak menunggu lama. Mungkin pemirsa di rumah ini sudah pada penasaran bagaimana Siap. metode pengobatannya. Mungkin langsung saja Pak Taufik bersiap-siap. Saya kesini ya. Ya. Siap. Mungkin dari tadi sudah siap karena saya nggak harus pakai Oke. tato. Siap. Siap Ini ya. nggak harus buka baju kan ya? Nggak usah. Nggak harus ya. Oke. Ini gimana nih Pak? Tidur tengkurap dulu ya. Ini ya. Iya. Bismillah. Bisa pinjam HP-nya. HP-nya ini ya. Oh, ini ya. HP saya sendiri. HP jenengan. Oh, enggak apa. Udah ini aja. Ada. Maaf ya. Ini pertama kali nanti dilakukan Ini nih ya. foto dulu, posisi kakinya seperti apa. Tangannya ke samping kanan kiri pinggang, kepala lurus, iya. Baik. Pantatnya tidak boleh mengeras, relax. Itu nanti akan kelihatan posisi sungguhnya Nah, kakinya kan? seperti apa. Prediksi saya kan tidak meleset ini. Kepala lurus apa? Ini kelihatan kakinya agak panjang yang sebelah Kalau kiri. segmennya kurang, di luar segmen nanti Pak ya. Oh iya. Siap. Iya kan? Nah, karena kakinya ada yang panjang sebelah, itu kelihatan sebelah kiri, berarti ada Udah, permasalahan cukup. nanti yang akan disampaikan Ini oleh bukti. Nah, ini. Jadi kakinya ini yang bermasalah, panggul ini bermasalah. Jadi Ini yang lebih panjang kaki yang lebih sebelah. pendek kaki kanan. Jadi kaki kanan tuh ibaratnya begini. Ini kalau panggul ini normal, jadi begini naik. Makanya beliaunya kalau suruh jalan, kalau kondisi normal, pincang, kata orang Surabaya pincang. Oke. Tidak nyaman. Ini kenapa begitu? Bisa begitu, Pak? Tidak tahu faktor aktivitas yang beliau lakukan ini apa, tidak tahu, sehingga panggul yang notabene itu sendi besar, sendi peluru, kok bisa bergeser. Baik. Karena daya tahan beliaunya ini kuat, akhirnya tidak dirasa. Lama kelamaan kan kalau kan terasa banget. Baik. Ini mungkin pemirsa Ini di yang rumah. kena, yang kena. Tapi karena beliau kan jalan tuh
memberi beban yang kiri, jadi pinggangnya yang nggak nyaman. Baik. Mulai torak sampai di servikal, nggak nyaman Baik. sekali. Oke. Ini mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Ini kakinya Ini yang adalah panjang posisi sebelah ya. Nah, saat ini sebelum dilakukan terapi. Iya. Bagaimana nanti setelah diterapi kita saksikan bersama-sama kondisinya seperti apa. baik. Oke. Langkah Oke. pertama tadi di foto, kemudian berikutnya apa nih, Pak Yon? Langkah berikutnya kondisi panjenengan duduk berhadapan-hadapan. Kita menggunakan titik picu lebih Titik cepat. picu. Biasa saya gunakan di pon-pon itu. Baik. Gini Pak ya. Ya, jadi kondisi kaki kanan ditekuk, kanan yang bermasalah kanan. Oke. Sebelum kita melakukan pengobatan, karena ini cederanya itu sudah lama, Baik. kita mohon pertolongan sama Allah. Makanya Amin. di tempat kami itu ada 3 tahapan yang harus dilalui sama customer atau pasien. Yang pertama, kita berdoa memohon pertolongan Allah. Baik. Bahwasanya penyembuh hanya Allah, kita pengobat. Satu. Yang kedua, selama pengobatan pakai metode yang tercepat, kita menggunakan titik picu. Baik. Yang bersangkutan baca istighfar. Terus nanti yang terakhir, yaitu karena di spot massage itu ada istilah traksi and reposisi, dibetulkan kondisinya begini, dibetulkan begini. Tapi dengan satu syarat, beliaunya harus bekerja sama. Nggak bisa selagi dia menahan seperti ini, terkunci semua ini. Nah, Baik. jadi harus relax betul. Harus relax ya. Ikhlas, Nah, ikhlas. Jangan berontak Pak ya. Iya. Nggak boleh berontak. Biasanya Baik. kalau Harus ikhlas. atlet itu kan sering, yang biasanya sering sabung, sering apa itu disuruh Melawan. lemes, malah nggak lemes, dia Melawan. langsung gini, nggak baik. bisa, Nggak bisa ya. nggak berani, nanti malpraktek itu. Nah, dia merubah sendi, bergesernya sendi, dikembalikan posisinya, enak, nyaman, Baik. nyaman sekali. Baik. Oke. Kita temukan sekarang ya, ini pakai metode Titik picu titik neuro. picu yang diajarkan oleh Yusuf. Profesor Abah Junaidi di Surabaya, tidak Baik. asing lagi. Baik, Pak Yono. Ini mungkin metodenya ada berapa sih sebenarnya? Metode banyak, Banyak ya? Iya, di spot massage banyak. Itu berdasarkan apa? Ini kenapa menggunakan metode titik picu? Harus tahu titik-titik otot, nama otot. Nanti kita ambil otot abduktor ronus. Dia untuk menghantarkan kondisi di panggul supaya oksigen terkumpul di sini. Biar Baik. ada traksi, enak nanti. Baik. Dan medialis. Oke. Maaf ya, berdoa dulu. Apa? Ini adalah metode penggunaan titik Sekarang picu metode neuro. yang kedua. Jadi tinggal posisi tangannya pada saat disentuh itu dia sudah menggunakan neuro pikirannya untuk kalau orang bicaranya pakai energi ki, tenaga dalam. Baik. Ini yang ditekan titik-titiknya ini memang ada titik khusus ya? Ada titik-titik khusus ya. Beda. ya. Titik picu menggunakan neuro. Kayak bahasa orang Surabaya itu kalau mengenal di pagar Musa itu tenaga dalam. Jadi benar-benar terfokus. Kalau belum pernah belajar di sini nggak bisa kita. Maluan. Gimana Pak Taufik? Sakit atau gimana? Enggak, artinya ya terasa sih, cuma nggak begitu signifikan rasanya. Oke, ini lagi ditekan-tekan ya menggunakan Ya, jari. ini menggunakan titik picu neuro. Titik picu neuro. Ya, jadi ada beberapa titik-titik yang perlu ditekan dan dengan kekuatan batin Sekalian kita masukkan cek. energi seperti Baik. itu. Tekniknya seperti itu. Pegang ankle-nya sekalian. Jadi meskipun kita Ini, Pak. mengerti tentang Tidak, titiknya, tetapi tidak punya Ini ada neuro, masalah. tidak Tidak punya masalah. kekuatan batin, Tidak. kekuatan Begitu, Pak. pikiran, kita akan kesulitan. Kesulitan begitu. Oke, sekarang yang ketiga kita traksi. Mohon dengan kerjasama, kondisi tidur miring menghadap ke barat karena ini di atas posisi. Gitu Pak ya? Ya begini, tidurnya. Oke. Oh gitu. Oke, relax. Relax Bentar. ya, relax. Kepalanya kurang sih. Turun lagi Pak. Terus sini ya. Ada bantal langsung. Nggak boleh pakai bantal. Ya. Kembali pakai bantal.
Harus rileks, Tetap tenang, ke belakang. pasrah, Tetap ke belakang. Oke. pasrah ya. Durasinya panjangnya belum? Jangan melawan, Pantatnya maju. jangan Lagi, melawan. maju lagi. Oke. Tangan ini di depan. Oke. Ini untuk teman-teman yang biasanya kalau ada kecedit, ini perlakuan ini yang paling nyaman. Gitu ya. Nggak boleh kaku. Nggak boleh kaku. Nggak boleh kaku, Masih kaku. tenang, Masih tenang. kaku, kerjasama. Rileks, pasrah, Lepaskan pasrah. semuanya. Oke, tarik napas panjang. Oke, pasrah, Lepas. Pelan. tenang. Oke. Bunyi ya, sampai bunyi ya. Desing. Ya. Nah, Jangan melawan. kenapa saya tahan? Beliaunya sudah kena traumatik. Traumatik tidak bisa disembuhkan. Gitu. Di rumah sakit, sementara yang saya tahu, di RSAL sama rumah sakit internasional di Surabaya untuk khusus nangani trauma. Baik. Trauma harus ada action perbuatan. Insya Allah ini nyaman. Oke, Tetap. saya cek ulang. Rileks, nyaman. Oke, saya cek ulang. Tidur kayak tadi. Coba kita lihat ya posisi kakinya tadi kan panjang sebelah. Ya. Mana ya? Ini ya? Iya. Kita foto lagi. Relax. Ini sudah relax, Pak. Relax. Sudah. Oke, Lepaskan siap. semuanya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah ini hasilnya. Coba ini Baru bisa kita ditunjukin. stretching. Turun, Bapak. Turun. Iya. Oke. Oke, lagi turun. Nah, karena ini sudah trauma. Bentar. Letak sini. Alhamdulillah posisi kakinya sudah lumayan ini ya, kembali ya. Ini ditekan-tekan menggunakan siku ya. Untuk melenturkan ketegangan di tulang belakang. Dan ini juga tidak sembarangan ya pemirsa, ada titik-titik tertentu. Gimana nyaman? Dan ini kakinya. Oke, mungkin bisa ditunjukin ke pemirsa di rumah nih. Terus ke mengambil sesuatu barang Tadi tidak sampai. kelihatan agak panjang sebelah. Sekarang Oke. ini sudah rata. Rata ya. Dan ini alhamdulillah dengan atas izin Allah ya. Iya. Dan sekarang ini penanganan yang tadi katanya kisliu itu tadi ya, dilakukan traksi. Baik. Dari posisi awal tadi kakinya panjang sebelah ya kalau Sebelah. difoto, terus kemudian dilakukan tindakan dan sama kembali ke semula. Ini adalah penanganan tadi yang dikeluhkan tadi. Supaya di tulang belakang ini merasa lentur. Oke. Audionya kecil. Ayo. Oke. Oke. Ini fungsinya biar apa Pak tadi? Biar lentur begitu ya. Lebih nyaman selesai. Mik gitu Pak. Udah. Oke. Coba dengan kaki sebelahnya ya. Maaf. Nah, Oke, Jangan. ditekan. ini untuk mentraksi pinggangnya tadi yang dia keluhkan karena Dia tadi mengeras tulangnya ini, nggak nyaman sakit sekali. Ya. karena jatuh. Ini masih Kecedit tadi ya. dilakukan pengobatan ya pemirsa. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Sehat dan masih bersama dengan Tena Terapis Nusantara. Dan pemirsa, ini di depan kita ini ya masih dilanjutkan metode pengobatan dari spot massage ya. Nih gimana nih Pak Taufik? Mantap banget. Mantap ya. Kayak dia del. Oke. Pak Taufik setelah kayak gitu minum ini. Nah, gitu ya? Iya. Oke, Apa ini? dari herbalnya sendiri nih ya. Nih gimana nih Mbak? Bisa dijelasin? Ini Biostenovit untuk apa itu relaksasi sama tulang kan setelah diterapi. Dipegang aja Mbak. Ya. Setelah diterapi ini adalah khusus untuk saraf kecetit. Nah, baik. setelah diterapi nanti minum ini, insya Allah akan menutrisi yang di dalam tubuh. Nah, Baik, ini namanya apa? Biostenovit. Stenovit. Biostenovit. Ini mungkin Mbak Agil ya, ini bisa Anda ceritakan ini sebenarnya bahannya dari apa saja dan kemudian khasiatnya untuk saraf kejepit ini seperti apa? bahannya ini yang banyak dari Ini daun yang saya harapkan alpukat. Mas seperti ini loh. Daun alpukat. Daun alpukat. Enggak sekedar Daun hanya alpukat, ya. Iya, dijepit. tapi ada begagangnya juga. Benar, gitu. Lanjut aja Pak. Komposisinya dari menirang, Iya. daun encok, daun alpukat, pegagan, jahe, gamat, kelor, siklikal, Baik. dan probiotik. Ini memang khusus untuk penyakit Untuk kejepit. saraf, maksudnya untuk sama saraf sih. Baik. Untuk relaksasi kayak gitu. Mungkin Habis ada diterapi saraf-saraf yang tegang, kemudian ya, bisa iya. relaksasi kembali begitu ya. Iya, iya. Oke. Nih Pak Taufik habis ini minum itu ya. Pak. Monggo. Bener loh. Bisa ya, ambil. Oke. Ini yang ini saya ulangi lagi ya. Ini yang saya harapkan dari mungkin baru kali ini saya pijet seperti ini. Nah, dulu pernah sekali waktu di Malaysia, cuman Baik. ini enggak sedetail ini. Mungkin hanya contoh-contoh gitu. Oke, bisa dilanjutkan nanti cerita lagi. bisa. Mantap banget. Oke, baik Pak Bestari, ini mungkin ada yang mau ditambahkan ini mengenai. Ya, untuk Pengobatan. ini sementara kita lanjut ke Mbak Agil Oke. saja, karena segmennya Mbak Agil. Apa yang terapisnya bisa minum biokus sebelum terapi untuk ekstra tenaga. Untuk Vitalitas, stamina. baik yang mana bisa Yang ditunjukin? Oh, yang tadi kan, yang dari Nggih. Ini bagus untuk Stamina. untuk stamina ya, apalagi kita kerja tiap hari Betul. nggih. dari pagi sampai sore gitu ya. Ini juga bisa dicampur sama telur. Telur ayam kampung. Nggih. Baik. Itu bisa untuk kekuatan untuk membetulin tulang. Baik, ini sebenarnya cara minumnya berapa hari sekali? Bisa Masih- habis setelah sholat 5 kali kalau Oh, untuk baik. badan. Tutupnya saja bisa 2-3 sendok. tutup. Iya. Kalau ada tutupnya itu setiap sholat fardu 2 atau 3 tutup ini bisa diminum. Sama telur juga. Kalau untuk tulang Oh, kalau untuk tulang, kalau ini Untuk stamina. nggak usah ya. Iya. bisa langsung aja. Dan tidak boleh untuk yang wanita hamil ya. Yang ibu hamil nggak boleh. Iya. Oke. Ini banyak sekali nih ya kalau ada MCA kapsul. Nah, ini apa nih? Untuk Oke. pernafasan. Oke, ini Yang untuk bagus pernafasan untuk ya. yang batuk yang membandel itu dikombinasikan sama biokus minumnya. Oke. Iya. Untuk Bolak-balik pernafasan. jatuh. Kalau asma bisa nggak? kira-kira? Bisa juga asma ya. Oke, dan masih banyak lagi nih. Mungkin bisa Anda jelaskan nih Mbak Akil. Ini biasanya orang yang mengalami keluhan seperti apa sih yang biasanya disarankan untuk minum obat herbal ini? Kalau banyakan itu Kebanyakan. biokus sama madu. Sama madu hijau tadi ya. Iya, madu hijau ataupun madu jantung. Baik. Madu apa? Madu jantung. Madu Iya. jantung. Madu Itu untuk jantung. penyakit jantung. Ya, enggak sih. Bisa untuk itu semuanya. Tapi kalau yang asam urat tinggi, dilarang minum madu hijau. Madu hijau. Biasanya bisa cepet-cepet gitu. Nah, terus diganti madu jantung. Untuk diganti madu jantung. Oke. Jantung Ini kolesterol. khasiatnya apa? Khasiatnya madu jantung ini. Jantung kolesterol itu. Oke. Gimana? Ada traksi. Oke, kita. Biasanya langsung anget sih kalau di mic gitu. Di badan itu langsung anget. Langsung hangat khasiatnya. Jadi sebenarnya untuk stamina juga. Iya, Stamina benar, juga. bisa. Jantung koroner gitu ya, Mbak. Iya. Untuk jantung koroner juga bisa. Bisa. Oke. Oke. Ini semuanya herbal, jadi pemirsa di rumah ini jangan khawatir ya.
ada efek samping. Kecuali ini tadi untuk ibu hamil nggak boleh ya? Ya, Boleh untuk ya. biokus. Untuk yang biokus Menjaga. ini, yang lain semuanya aman, nggak ada efek sampingnya. Kalau Jadi orang menopause pun itu Langsung. bisa haid kembali kalau minum yang biokus. baik, waduh bahaya ini. Kemarin istri saya nyoba pada saat dia menstruasi, mencoba minum-minum langsung tambah buancar Baik, seperti itu. langsung lancar lagi ya. Dan sampai keluar apa yang gel-gelnya itu. Sebelum lagi, ini untuk yang madu hijau. Nah, khusus untuk lambung. Itu untuk lambung. Ya, Ini- tadi yang bisa mens lagi itu yang mana? Yang biokus. Oh, yang biokus. Iya. Ini untuk stamina Gini, Pak, ya. pria juga. Nah, paling Ya, bagus tadi bagus kita untuk sampaikan stamina kan untuk pengujiannya tadi salah satu teman kita motoran ke Sampang, ternyata dia staminanya bagus. Itu Baik. cocoknya. Kalau masnya ngantuk minum itu juga bisa. Bisa, Ini ya? langsung hangat bisa. Nah, ini hanya satu tutup botol ini minumnya? Dua, bisa. Bisa ya? 2 sampai 3. Misalnya kita mau pergi jauh nih ya, Iya. mau pergian jauh, terus kemudian minum ini 2 botol cukup. Bawa. Dua tutup botol cukup. Iya. Oke, luar biasa. Oke, ini datang terang. Ini Pak siapa ini? Saya Bambang. Pak Bambang. Iya. Sama juga terapisnya. Iya. Di sini. Oke. Relax. Oke. Tarik napas panjang. Oke, Lepas. Mbak Agil, ini kan kita tahu nih biasanya kan banyak keluhan pasien macam-macam keluhan kan ada saraf kejepit dan kemudian ada patah tulang ya mungkin ya. Ini kalau misalkan dilakukan Alhamdulillah, research, ya ini Allah. ada rekomendasi obat herbal yang lain nggak kira-kira? Kalau patah tulang itu bagus ini. Ini sama ini dicampur sama Oh, di mix gitu ya? sama Oke. telur. Duduk Oke, jadi untuk patah tulang ya, Terima kasih, Om. pemirsa, ini ada bio Kusin bajaka ya. dicampur dengan madu hijau. Iya. Plus telur. Iya, itu dalam. Kalau ini untuk luar, disemprotkan aja. Dan ini ada MC agak herbal oil. Ini dari oil apa nih? Nanti keluar. Itu VCU sama habat sama Apa ini? Buah apa ya? botin juga Botin ada. ya? Ha-ha. Tapi ada beberapa macam herbal. Ya, ini hanya disemprotkan saja pada area Iya, itu yang ada untuk sakit. di luar aja. Oh, kayak pengobatan tulang. Ini fungsinya untuk Kalau Yang kayak tulangnya patah sakit tulang, tadi. ya, Oke, yang patah tulang. untuk gatal-gatal itu cepat. Oke, gimana Pak Yoni? Gimana? Sudah? Alhamdulillah sudah mulai enteng. Artinya tadi agak berat sebelah, terutama dari sini. Terus ketika diedel-edel di kanan itu Mohon maaf ya. nggak apa-apa, ini yang saya harapkan Pak. Iya. Oke. Gitu, soalnya tadi kemarin sudah order. Di Surabaya kan jarang. Iya, seperti benar. ini. Rata-rata itu habis belum lama ini kan ada di online itu apa? Gomasa sama apa? Baik. Dia cenderung ke tradisional, nggak bisa kalau untuk urusan citra. Pasti malpraktek gitu. Baik. Iya. Oh gitu Pak ya. Iya. Yang terapis spot masa saja bisa kena malpraktek karena human error karena Baik. biasa itu nih. Baik. Hanya di kepel gitu loh. Iya. Sekarang gimana Pak topik perubahannya tadi Udah. sebelum dipijat sama setelah dipijat Udah. apa ada perubahan? Beda. Yang kaki, Sudah. yang kaki yang tadi itu ini. Oke. Tadi Sudah saya Lah sampaikan ini. ke pemirsa. Ini yang belum tertangani. baik. Ya ini kan panjang sebelah kiri ada 10 sentian. Mhm. Yang ini sudah ditangani. Baik. Artinya- Kenapa harus saya pakai ini memanfaatkan Teknologi dia. HP yang ada. Hmm. Jadi ini kan untuk gantinya apa foto Ronsen. foto Ronsen. Baik. 85% insya Allah akurat. Jadi ini kalau sudah lihat untuk mengurangi trauma. Mhm. Ini udah lama, beliaunya nggak merasakan karena Soalnya faktor jarang. datanya bagus. Jarang terapi-terapi kayak gini soalnya. Oh, gitu ya? Heeh. Mhm. Baik, luar biasa sekali. Berarti sekarang lebih enteng begitu ya Pak? Benar, Taufik? benar. Nah, Artinya- tapi tadi selama dipijat tadi merasakan kesakitan atau bagaimana? Ya Agak agak sedikit lah. kaget karena di krek apalagi ketika masuk di leher itu kayak mau copot. Oke. Gitu. Oke ya. Oke, mungkin terakhir ada yang disampaikan lagi Pak Yoni terkait pengobatan ini. Oke, saya berharap kepada teman-teman yang ada di luar sana, kalau ingin meningkatkan grade keilmuannya, monggo saya dengan senang hati nanti bekerja sama dengan Tenar Baik. Terapi Nusantara. Mengadakan Saya pelatihan. akan membagikan
ilmu untuk belajar bareng dengan saya Baik. cara penanganan cedera dan belajar sport massage. Baik, mungkin banyak sekali terapis-terapis abal-abal ya, Oh, khususnya iya. di Kota Surabaya ini. Mungkin nanti yang ingin bergabung mungkin bersama dengan Pak Yono, Siap, mengikuti kita akan mengadakan pelatihannya Baik, ini di bulan Oktober. Oke, insya Allah. ini bisa sekali ya kesempatan ini nanti bisa bergabung buat pemirsa di rumah. Begitu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana. Mutiara Sehat akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan tenar terapis Nusantara. Dan pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pengobatan bersama dengan Pak Yono, yaitu sport massage, dan sudah terbukti ya tadi ada kaki yang panjang sebelah sebelum dilakukan pengobatan, sebelum diinteraksi, Iya. dan kemudian dilakukan beberapa tindakan itu sudah kembali ke normal ya kakinya tadi ya. Dan memang ini mungkin bisa dijelaskan kembali ini tadi seperti apa nih Pak pengobatannya? Jadi begini, yang di luaran sana saya mohon dengan sangat untuk teman-teman terapis yang bukan ahlinya, yang tradisional, jangan sekali-kali coba kayak seperti ini. Baik. Nah, tapi kalau bisa mau belajar, saya dengan senang hati, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan pelatihan. Nanti kita bisa bergabung di tenar. Baik. Nah, Baik. di Berarti nanti dulu kalau tenar misalkan insya Allah buka. ada yang mau bergabung nih pemirsa di rumah ini, kebetulan juga bisa mijet, nah dikit-dikit ini mungkin untuk mengupgrade skillnya nih langsung Siap. bisa menghubungi tenar berarti Siap. begitu ya Pak? Iya siap. Saya sendiri berterima kasih karena semua itu kan harus ada nasab ya, harus. Baik. Ya, di Surabaya yang saya tahu ini yang pertama yaitu untuk sport massage yaitu Bapak Yusuf. Bapak Yusuf itu dosen UNESA di bidang keolahragaan. Saya berterima kasih Pak. Yang kedua, kalau urusan beliaunya ini urusan untuk relaksasi, Pak Yusuf paling bagus. Sudah. Tapi kalau urusan untuk cedera yang notabene nggak nyaman apa saja dalam tubuh itu, ada ini profesornya langsung ini, Abah Jun kalau di Surabaya. Baik. Nah, terima kasih Abah Jun, saya manfaatkan ilmunya. Baik, Pak Yono, ini sebenarnya jumlah terapis di Surabaya sendiri ini ada berapa banyak Pak untuk sport massage? Sebenarnya nggak banyak, itu kan biasanya alumni dari UNESA. Di sana diajarkan di UKM itu ada unit kegiatan mahasiswa itu diantaranya di sport massage ya, dilatih di situ. Mas, saya pernah ini teman-teman mahasiswa yang notabene mau S1-nya itu untuk belajar tapo temen yang gini, itu kelihatannya sepele 1 minggu. Baik. Dan ini memang ada ilmunya nggak sembarangan? Ada. Baik. Bisa dipertanggungjawabkan secara empiris. Untuk pelatihannya sendiri ini sebenarnya memakan waktu berapa lama nih? Sebenarnya kalau pelatihannya sebentar, tapi jam terbang itu kan berpengaruh pada kondisi masing-masing terapis. Baik, Iya. baik. Semakin di situ punya ilmu tapi tidak pernah dipraktekkan, tidak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Baik. Karena dengan jam terbang Harus itu. upgrade keilmuan harus. Baik. Semakin banyak jam terbangnya nanti berpengaruh. dan kemudian nanti didampingi juga kan? Berarti Oh iya, selama iya. pelatihan. Iya siap. Nanti itu ada 2 level. Yang pertama kita melatih tentang untuk cara pijet yang enak. Baik. Cara pijet massage yang enak untuk relaksasi. Baik. Di situ ada 9 sampai 12 manipulasi. Apa manipulasi itu? Gerakan lebih nyaman. Baik. Terus yang kedua tentang cedera yang saya sampaikan tadi itu, apa cedera itu? Ya, tadi yang lihat TV tidak ada hujan, tidak ada angin, terus leher, itu sudah dinamakan cedera. Cedera. Gitu ya. Baik. Itu kalau penanganannya tidak benar bisa malpraktek.
Baik, luar biasa sekali, dan ditambah dengan obat herbal yang ada di depan ini Mendukung ini. juga bisa memberikan Fresh. tenaga kita semakin kuat, staminanya ya. Ya gimana Mbak Akil? Ya sebelum kita sebelum kalau terapi. Ya, terapi ya, kita minum aja itu disarankan biokus, untuk- disarankan minum biokus bajaka itu. Biokus bajaka ini, dan kemudian ada madu hijau. Madu, iya. Wah, yang ini memang keduanya ini sangat luar biasa sekali manfaatnya begitu ya. Dan sama-sama herbal, tapi ini tidak disarankan untuk ibu hamil ya. Enak. Tidak disarankan. Rasanya agak kecut-kecut ya apa itu, tapi enak. Baik. Betul. Dan seger, saya merasa seger. Tadi sudah nyoba. Berarti ini juga bisa diminum untuk siapapun ya, umur berapapun juga aman. Untuk ya? laki-laki paling cocok buat stamina. Buat stamina ya, enak. Kalau ada keluhan masalah lambung, masalah usus, luka dinding, GERD dan lain-lain, sarankan di madu hijau. Madu hijau. Karena ini spesial untuk lambung. Baik. Di dalam Quran sendiri kan Prosesnya tidak ada cepat. itu. Kalau minum Kenapa? yang madu hijau itu cepat prosesnya, maksudnya kayak lambung, pokoknya masalah lambung itu cepat. Termasuk asam lambung gitu ya. Iya. seperti itu tadi. Pada saat mungkin bisa jadi ulu hatinya, sesak Nyeri. napas, itu nyeri, bisa minum. Oke, nah buat pemirsa di rumah ini mungkin ada yang berminat untuk mencoba obat-obat herbal yang ada di depan ini, juga bisa menghubungi tenar begitu ya. Siap. Oke, mungkin di segmen terakhir ini terakhir ada yang mau disampaikan mulai dari Pak Mustafa lebih dahulu, silakan Pak. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tenar akan selalu berimprovisasi, mengadakan kegiatan, pelatihan, baksos. Mudah-mudahan bisa istiqomah, sehingga ilmu yang didapatkan dari teman-teman itu bermanfaat. Baik. Dan kedua, akan semakin, tadi disampaikan oleh Abah Suyono, jam terbang itu menentukan tentang seorang terapis. Apabila seorang terapis mempunyai ilmu tinggi tetapi jarang mempraktekkan ilmunya, Baik. dan jarang bermanfaat, digunakan kemanfaatnya, itu bisa jadi dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Nah, untuk itu kenapa Tenar selalu mengadakan kegiatan baksos, dan tidak menutup kemungkinan kita membuka peluang kepada pemirsa apabila membutuhkan tenaga kita, bisa undang kami untuk melakukan baksos pengobatan. Baik. Karena kita bisanya setiap Sabtu dan Minggu itu ada 2 pelatihan dan baksos yang kita lakukan. Harapannya terapis Tenar akan semakin dikenal dan juga ilmunya bermanfaat seperti Baik, itu. amin. Terakhir Pak Yono, mungkin ada yang mau disampaikan ataupun harapan ke depannya? Saya terima kasih banyak. Dulu tenar, saya tidak sengaja dulu tuh masuk direkrut di tenar itu karena model pengobatannya itu kan macamnya banyak. Baik. Di antaranya kan tradisi. Saya bilang ke ketuanya atau sekretarisnya beliaunya, kalau bisa tradisi yang super heboh itu jangan sampai dihilangkan. Nah, orang kan takut pengobatan pakai api. Lo coba pakai api. Ada nanti pakai bor itu. Wah, itu kan hebat itu. Makanya saya beranikan diri, saya cobalah untuk beralih, bukan kita mengalihkan, enggak, tetap aja itu. Nah, cuman kita memberikan untuk ilmu. Baik. Iya, di spot massage ini. Dan di Surabaya yang penting jarang itu. Jarang. Dan dilakukan. Untuk di luar sana, monggo para bapak ibu kalau mau ingin belajar nanti bisa menghubungi Tenar nanti, insya Allah dalam waktu dekat itu. Ya, mungkin ada Kita media akan mengupas. sosialnya Pak, media sosial mungkin semacam. Saya sendiri di Google atau Google Map. Google Map, spot Massage Abayono. Oke. Itu. Nanti Insya keluar Allah di situ ya, lengkap ya sama alamatnya juga ya. Sudah alamat dan Langsung klik. Nah, klik ya. Termasuk Langsung juga klik ya. nomor handphonenya juga mungkin. 081298542279. Oke. Nanti ketemu saya langsung. Oke. Mungkin terakhir Mbak Agil. Kalau saya terima kasih sama teman-teman di Tenar, Pak Hadi, sama Bapak Mustar yang mengajak saya, istilahnya kayak ditarik dipaksa. Saya belajar ngomong di depan. Baik. Ini Mbak Agil dari tadi malu-malu Pak. Iya. Ya masih belajar lah. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak Oke. sama kru MTV. MTV. Oke, terima kasih Pak Mustar, Pak Yono dan Pak Agil sudah bersedia
hadir bersama Mutiara Sehat kali ini. Semoga sukses terus ke Amin, depannya, amin, Tenar amin, semakin maju ya dan Siap. banyak menebar manfaat buat Oh iya, Oke. tenar akan mendunia nanti. Amin. Pemirsa, demikian Mutiara Sehat kali ini bersama saya Khalil Syah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.